kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diutammima makarimul akhlak untuk menjemurnakan akhlak manusia. Jadi nikmat yang paling besar, yang paling istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad tidak lahir pada tahun 571 masih entah apa agama awak. Tak tahu agama ada. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad membawa agama tauhid berbentuk agama Islam, sampai detik ini kita beragama Islam. Makanya sewajarnya lah kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah itu dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan pengikutnya hanya 1.500 tahun. 1.500 tahun. Sekarang sudah berjalan 1.443. Itu detiknya dari mulainya hijrah Nabi Muhammad. Sewaktu Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, itu sudah 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah. Jadi kalau kita tambah 1443 sama dengan 13 tahun, berarti sekarang sudah 1456 tahun. Berapa lama lagi kiamat, Pak? Kalau kita prediksi, Allah itu memberi waktu kepada umat Nabi Muhammad itu hanya 1.500 tahun. Kalau waktu Allah itu hanya 1,5 jam. Kenapa? Karena waktu Allah itu 1 jam itu 1 hari itu atau 1,5 hari. 1 hari itu sama dengan 1.000 tahun. 1 hari itu sama dengan 1.000 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad dikasih oleh Allah waktunya lebih kurang 1,5 hari atau 1.500 tahun. Dan umat Nabi Muhammad sampai detik ini, kalau yang masih hidup di permukaan bumi ini sudah mencapai angka 1,7 miliar. Dengan datangnya hari kiamat, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir, berapa jumlahnya tidak ada manusia yang tahu. Nah, di padang mahsyar itu suasananya sangat mencekam sekali. Allah mengumpulkan manusia dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Lalu dikumpulkan semuanya. Di padang mahsyar tersebut Nabi Muhammad melihat umatnya dalam kehausan semuanya. Tidak ada air untuk diminum. Lalu Nabi Muhammad bersujud di padang mahsyar itu. Sujud Nabi Muhammad itu sangat lama sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad, "Hai Rasulullah, hai umatku Muhammad, bangunlah dari sujudmu." Lalu Nabi Muhammad pun bangun dari sujud beliau, lalu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, berikanlah aku suatu telaga yang bisa menghilangkan haus dahaga umatku yang berada di padang mahsyar ini." Permintaan Nabi Muhammad itu dikabul oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat telaga yang namanya telaga Kausar. Sering kita baca ayat yang paling pendek, surat yang paling pendek, yaitu Inna a'tayna kal Kausar. Telaga Kausar. Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya bahwasanya telaga Kausar ini bukan untuk kamu ya sahabatku. Telaga Kausar ini adalah untuk umatku yang tidak pernah melihat wajahku, yang tidak pernah bersalam denganku, yang tidak pernah memeluk denganku, yang tidak pernah berimam denganku. Siapa umatnya itu? Kita ini. Telaga Kausar itu diperuntukkan untuk kita ini. Kenapa? Karena kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Apakah sampai di situ jadi Muhammad memperjuangkan umatnya? Tidak sampai di situ, Bu. Setelah umat Nabi Muhammad meminum air di Telaga Kausar itu, tidak ada lagi rasa dahaga umat Nabi Muhammad waktu itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggiring umat Nabi Muhammad yang pertama kali menuju Shiratal Mustaqim.
Kenapa? Umat yang pertama kali yang menjalani Siratul Mustaqim itu adalah umat Nabi Muhammad. Sampai di gebang Siratul Mustaqim, Nabi Muhammad sujud lagi, Bu. Sujud lagi dia. Sampai Allah menegur Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bangun, lalu Nabi Muhammad meminta kepada Allah sekali lagi. Apa permintaan Nabi Muhammad untuk umatnya? Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jangan ada satu detik pun umatku masuk dalam surga neraka. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, jangan ada umatnya satu detik pun berada dalam neraka. Kalau kita pikirkan berapa satu detik itu Pak Ibn Sirin? Kalau kita pikirkan satu detik itu sama dengan 9 hari. Kita mengatakan satu hari di alam Allah itu sama dengan 1000 tahun di alam kita. Kalau 1 jam berapa lamanya? 83, lebih kurang 83 tahun lamanya. Itu 1 jam. Jadi kalau begitu Pak Alisman, kita hidup di dunia ini tak sampai 1 jam, Pak. Kita hidup di dunia ini nggak sampai 1 jamnya. 63 lah pergi, 70 lah pergi, 15 lah pergi. Yang 80 itu satu-satu, Pak. Jadi nggak sampai kita 1 jam hidup di dunia ini. Kalau menurut waktu Allah. Jadi kalau 1 detik berapa? 9 hari. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, jangan ada umatnya 1 detik pun masuk ke dalam neraka itu. Kita mengetahui bahwa siksaan neraka yang paling ringan, Bapak Ibu, siksaan neraka yang paling ringan, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, bahwasanya seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala trompa, sendal, kasut. Itu banyak bahasa daerah itu, Pak. Nah, ini siksaan neraka, disuruh dia memakai sendal itu. Tiba-tiba sewaktu manusia memakai sendal tersebut, maka apa yang terjadi? Dia memakai sendal itu, siksaan ini diberikan kepada Abu Thalib, paman Rasulullah. Sewaktu Abu Thalib memakai sendal tersebut, apa yang terjadi? Menggelegak ubun-ubunnya, Pak, Bu, menggelegak ubun-ubunnya itu. Bayangkan tuh, hanya memakai sendal. Bagaimana kalau kita terjatuh di api neraka itu? 1 detik sama dengan 9 hari. 1 detik, Bu. Siap sampai dekat. 9 hari itu Allah. Nah, siksaan yang paling ringan adalah diberi trompa oleh Allah kepada seseorang, tetapi sewaktu orang itu pakai trompa, menggelegak benaknya itu, Bu, menggelegak benaknya itu siksaan neraka. Makanya sewajarnya lah kita selaku umat Nabi Muhammad ini senantiasa mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa? Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. 1 detik pun dia tidak mau umatnya masuk neraka. Kenapa? Saking cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mengapa kita tidak cinta kepada Rasulullah? Mengucapkan selawat kita mau. Padahal dalam 1 hari 1 malam kita mengucapkan selawat itu minimal sebanyak 9 kali. Minimal, Bu. Itu tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Berapa? Minimal 9 kali, Bu. Kenapa? Tadi saya sampaikan 1 detik sama dengan 9 hari. Minimal kita baca selawat itu 1 hari 1 malam, 2 di siang hari, 3 di malam hari, sebanyak 9 kali kita membaca selawat itu. Kenapa? Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW itu kepada kita. Bukan harta yang dipikir umat, bukan istrinya, bukan anaknya. Yang dipikirnya ummati, umatku. Nabi Muhammad itu kaya, Bu.
Siapa bilang Nabi Muhammad itu miskin? Nabi Muhammad itu orang kaya. Dia mengantar belanja kepada Siti Khadijah 20 ekor unta. 20 ekor itu tuh kalau kita hitung sekarang harganya 1 ekor unta itu 30 juta. Di kota Mekah itu peluang kita. Berarti Nabi Muhammad mengantar mahar untuk Khadijah itu 600 juta. Orang kaya dia, bukan orang miskin Nabi Muhammad itu. Jangan disangkakan Nabi Muhammad itu orang miskin. Nabi Muhammad itu orang kaya. Dia seorang pedagang ulu. Untuk itulah maka saya menganjurkan kepada kita, mari kita senantiasa melaksanakan pertama ibadah sholat yang merupakan kewajiban pribadi kita yang disebut dengan fardhu ain itu. Apapun alasannya Bu, terutama bagi kaum laki-laki, apapun alasannya, tidak ada rukhsah bagi kaum laki-laki untuk meninggalkan ibadah sholat itu. Dan dalam ibadah sholat itulah kita berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita beberapa hari yang lalu saya dapat informasi, terutama Pak Kepala Sekolah Wakakiswaan dan Ibu guru-guru piket itu di mana supaya kita ini senantiasa menegakkan disiplin sekolah kita ini terhadap pelajar-pelajar kita itu. Saya mohon informasi dari Bapak, sedikit dari Pak Alisman, kira-kira apa solusi yang terbaik Pak bagi kita sehingga anak-anak kita itu disiplin dalam beribadah, dalam belajar dan datang ke sekolah Pak. Sehingga kita nanti jangan ada kata-kata yang enak, saya aja. Orang lain bagaimana? Saya tak mau dengar itu lagi Pak. Bagaimana kita satu suara kompak dalam menertibkan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita ini, di mana beberapa hari yang lalu saya sudah WA kepada Bapak Ibu tentang kehadiran kita semuanya. Karena banyak juga buat tingkah, kadang Pak terlihat banyak yang bertingkah, kadang ada mengotak-atik pinjal tuh Pak. Padahal pinjal itu sudah diprogram oleh tenaga ahli kita, tapi masih ada juga yang sok-uzan masalah ini Pak. Saya mohon nanti penjelasan Bapak sehingga kita waktu yang diberikan kita ini bisa kita memanfaatkan sebaik-baiknya Pak, karena waktu sholat kita lebih kurang 23 menit lagi Pak. Benar jam 12.02 Pak. Jadi kepada ibu-ibu, terutama guru-guru kontrak dan yayasan, saya menyampaikan dengan mohon kerjasamanya yang baik dalam melaksanakan tugas kita, kehadiran kita, kepulangan kita. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala. Silakan dengan suara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang hormati, yang berbahagia, tolong suaranya lebih keras Bu. Suaranya Bu. Arisan nanti Bu, arisannya nanti ya Bu. Dibuka. Tadi lagi berapa? Tadi sudah. Singkat aja lah. Sudah Bu, bisa ditahan dulu sebentar Bu? Nah, yuk. Terima kasih. Singkat aja begini. Insya Allah besok Senin kita upacara di sholat. Kalau tiang bendera itu tidak goyang, ya baru dikerjakan hari Jumat sore ya. Jumat sore ya tiang bendera kita sedang dikerjakan sampai malam. Ya, sampai menjelang isya setelah kerjakan, karena tiang bendera kita itu kita buat portable, bisa dipindah-pindah. Letaknya di lapangan basket. Insya Allah kita upacara di lapangan basket itu. Jadi kalau tak goyang dia nanti upacara, berarti kita upacara Pak Musa. Ya. Tapi kalau misalnya tak kuat nanti dia takut kita roboh, mungkin apa aja. Wejangan aja mungkin kita
kita tetap berbaris, kemudian kita berikan semacam pengarahan-pengarahannya sama anak kita. Ya, itu. Kemudian yang kedua tentu kita yang berhadir pada hari itu yang mengajar diharapkan hadir lebih cepat, ya, lebih cepat. Kemudian ya bersama-sama kita membantu menyiapkan anak-anak kita untuk upacara, ya kan? Selama ini kita lihat banyak itu yang bicaranya satu orang di depan, yang lain lihat aja. Jadi kita harapkan waktu upacara itu kita sama-sama, ya, supaya cepat. Ini Pak Mos atau Pak Nas sedang dia ada Pak Kuat dengan mic, jadi Bapak Ibu kadang tegak aja di belakang itu. Maunya kan didorong sedikit, anak ditarik gitu, dibantu gitu kan, biar cepat untuk menjelang pelaksanaan upacara, gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita sholat kita kan sudah bersama-sama juga, cuma perlu tingkatkan aja lagi, ya, baik guru wali kelas ataupun guru yang piket, karena kita pada umumnya jadi wali kelas, semua jadi sipil, jadi semuanya itu juga bersama-sama, termasuk juga kawan-kawan dari jurusan. Nah, ini kawan-kawan dari jurusan juga kita didorong anak untuk melaksanakan sholat, ya, karena itu adalah bagian kewajiban yang tidak bisa tinggalkan, kata Pak Raif tadi. Kita melatih anak kita untuk melaksanakan sholat. Sholat ini kalau dilatih dari kecil susah nanti melaksanakan secara tua, ya kan? Kalau udah tua itu ya luar biasa, ya kan? Kita punya pengalaman lihat ya, saudara kita atau tetangga kita kalau sudah di atas umur 40 tahun disuruh sholat ya bisa lagi, banyak alasan, ditarik pun tangannya tidak bisa, gitu, ya kan? Ada pengalaman saya ada mau meninggal gitu kan, dia hari-hari mau meninggal gitu ya, diajak sholat tidak mau sholat ya, banyak alasannya, sakit perut katanya, mencret katanya gitu, macam-macam aja gitu kan, karena dia sudah biasa sholat, maka kita melatih anak kita sholat, ya kan? Itu aja mungkin yang kita perlu tegakkan bersama-sama. Disiplin juga gitu. Kalau ada ya kejadian kita temui anak kita, diambil aja data-datanya. Siapa anaknya, kelas berapa dia, bila perlu foto-foto. Ya, nanti kita kumpulkan datanya, kemudian nanti kita berikan tindak lanjutnya seperti apa. Kalau sekarang kita banyak belum punya data. Dikatakan anak kita nakal kelas ini, tapi datanya tidak ada. Siapa aja orangnya, apa kenakalannya, nah, itu kan tidak ada. Kalau datanya, ya kan, melalui nanti kesiswaan bisa nanti diambil langkah-langkahnya, apa pembinaan atau memperbaiki sikap anak kita yang kurang baik itu atau kurang wajar. Tapi kalau tidak ada datanya, gimana? Itu tidak bisa kan terakhirnya. Jadi data itu yang sangat penting. Karena kita sudah juga merancang beberapa langkah-langkah yang mesti kita laksanakan untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, ya obatnya sudah ada sama Pak Mos, kan gitu, bersama Pak Atik. Sudah ada obatnya betul ya. Cuman data ada, kan masalah dia kan. Data ada, apa mau diolah data ada, ya kan? Sama buat tesis atau buat skripsi, tidak ada data gimana mau buat skripsinya, gitu. Kalau ada datanya, ada masalahnya ya, baru bisa dikerjakan. Itu. Itu saja Bapak Ibu, kita minta hari Senin kita sama-sama karena sudah 1,5 tahun lebih kita ada upacara, mudah-mudahan bisa Senin besok upacara dengan baik dan lancar. Itu saja Bli Ibrahim. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu, Bapak Kepala Sekolah menganjurkan kepada kita, mari kita tegakkan disiplin mulai diri kita sendiri. Mulai dari kita dulu Bu. Kalau sudah terbiasa, ini faktornya kebiasaan Bu. Kalau sudah terbiasa, timbullah istiqomah Bu. Istiqomah itu terus menerus Bu, tak penting. Namun demikian, saya juga dapat informasi bagaimana setiap minggu Bu kita evaluasi Bu. Apa kekurangan dan apa kelebihan dalam kita dalam seminggu itu untuk menegakkan disiplin ini. Mudah-mudahan ini dapat disampaikan. Kita semuanya tetap komit bagaimana sekolah kita
berkemajuan. Untuk itu kepada Ibu Siska kami persilakan untuk kegiatan arisannya. Kemudian kepada Libaet kami bisa tegak nih Bu. Nah, kalau bisa tegak kalau kamu bisa tegak Bu, kamu mau makan nih. Nah, pada basi di luar bagus basi di dalam Bu. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, kami persilakan untuk memulai makan siang bersama pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yuk Pak, semuanya. Yuk Pak Mas. Pak Presiden makan.